Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Fathur Rahman, NPM 170316017. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya berkaitan tentang penerapan sistem lahan basah buatan sebagai upaya menekan dampak limbah domestik kawasan perumahan Permata Cimahi terhadap sungai di Desa Gado Bangkong. Untuk lebih jelasnya, dapat data pada berikut. Pertama, latar belakang dimulai dari meningkatnya perekonomian berdampak terhadap bertambahnya populasi manusia, lalu menjadi penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga menjadi semakin tinggi. Imbasnya jumlah air limbah domestik mengalir ke sungai melalui drainase meningkat. Setelah itu, berdasarkan agenda 21 disebutkan bahwa 60-70% pencemaran sungai disebabkan oleh limbah domestik. Dari fenomena tersebut, mayoritas solusi yang ditawarkan yaitu berupa IPAL komunal, namun IPAL ini dirasa kurang efektif karena biaya pengoperasiannya yang cukup mahal dan rumit. Sebagai jalan keluarnya, diterapkanlah sistem lahan basah buatan komunal. Untuk pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat 3, yaitu bagaimana kondisi existing dari kualitas air limbah domestik, berapa unit akan kebutuhan lahan yang dibutuhkan, lalu di mana lokasi yang memenuhi kriteria. Tujuannya mengetahui kondisi existing, mengidentifikasi dan mengolah jumlah unit sistem lahan basah buatan, lalu menentukan titik lokasi yang memenuhi kriteria secara efektif. Lalu manfaat sebagai penulis, bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Tinjauan kebijakan, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 82 Tahun 2001, ada Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, ada Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 119 Tahun 2003. Lalu teoritisnya ada permukiman dan perumahan, air limbah domestik, sistem lahan basah buatan, eceng gondok, sistem tanaman air mengambang, jenis tanaman, kualitas air limbah domestik, serta rumput payung. Untuk rangka pemikirannya dimulai dari fenomena yang terjadi, yaitu air limbah domestik dari kawasan perumahan langsung mengalir ke sungai. Dari situ dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dilihat dari kebijakan, teori. Dari situ lalu dirumuskan satu solusi melalui serangkaian analisis yang terdiri dari 4, yaitu analisis debit air limbah, analisis indeks pencemaran, menghasilkan debit air limbah dan tingkat pencemaran. Lalu dari situ dianalisis kebutuhan sarana prasarana untuk mengetahui berapa jumlah unit yang dibutuhkan, lalu menuju ke analisis lokasi, di mana lokasi yang memenuhi kriteria. Lalu selanjutnya ada metode pendekatan. Ada metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Untuk metode analisisnya ada 4. Lalu metode pengumpulan data ada sekunder dan primer. Lalu tabel kebutuhan datanya sebagai berikut. Untuk gambaran umum kawasan kajian penelitian, di sini ada kawasan kajian penelitian 1 RW, lalu ada kontur wilayah dan penggunaan lahan. Dari luas topografinya, kemiringan di wilayah ini mayoritas landai dengan rata-rata pemukiman. Lalu penggunaan lahannya pemukiman. Jumlah penduduk terus meningkat tiap tahunnya. Dan yang pertama yaitu analisis debit air limbah menghasilkan 8.208 liter per hari. Lalu untuk debit totalnya ditambah dengan key average, key puncak dan key infiltrasi, sehingga menghasilkan 288.094 liter per hari. Selanjutnya untuk analisis indeks pencemaran, didapatkan nilai indeks pencemaran senilai 9,92, yang dimana berada pada tingkat pencemaran sedang. Untuk lahan basah komunal, berapa unit yang dibutuhkan, yaitu sekitar berdasarkan perhitungan yaitu 3,67 apabila dibulatkan menjadi 4 unit lahan basah buatan komunal. Berikut merupakan penampang lintang dari lahan basah buatan. Skemanya kira-kira seperti ini. Terdapat 2 buah kolam, yang satu merupakan tanaman mengambang dan yang satu merupakan tanaman surface wet flow wetland. Dari sini dapat dilihat analisis yang selanjutnya itu analisis lokasi, di mana lokasi yang memenuhi kriteria yaitu menggunakan fuzitopsis. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 5 lokasi alternatif
yang dimana yang dibutuhkan hanya 4, berarti yang dieliminasi satu lokasi. Untuk dieliminasinya yaitu melakukan pembobotan dengan metode Fuzzy-Topsis. Di sini dilakukan pembobotan berdasarkan skala linguistik, lalu setelah dibobotkan dimasukkan sesuai kriteria yang ada dan dihasilkan bahwa RT05 mempunyai merupakan lokasi yang sangat optimal dibandingkan dengan lokasi lainnya. Berikut merupakan hasilnya. Satu lokasi berada di RT05 dan berdasarkan kebutuhan sarana prasarana ada 4 di RT1, RT3, RT5, dan RT7. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, kesimpulan bahwasanya tingkat pencemaran di RW13 itu berada pada tingkat pencemaran sedang, lalu diperlukan 4 unit lahan basah buat hutan komunal. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan lokasi 4 lainnya, lokasi RT5 merupakan lokasi yang sangat optimal berdasarkan hasil Fuzzy-Topsis. Untuk rekomendasinya, tingkatkan kepekaan pemerintah dalam kualitas lingkungan hidup, lalu adanya pemantauan secara rutin, dan menerapkan konsep peningkatan pelestarian kualitas air bersih. Untuk kelemahan studi yaitu diantaranya adapun tidak menyeluruh yang objek yang kajian yang dikajinya, dan terhadap bagaimana sistem berjalannya itu tidak dijelaskan secara mendetail. Untuk rekomendasi lanjutannya ya bisa dibandingkan bagaimana biaya dan tingkat efisiensi perbandingkan dengan IPAL komunal. Keunggulan, lalu apa saja keunggulan yang diberikan oleh tanaman yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.